Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan lanjut bahas latihan soal TIU baris dan deret part keempat. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di video kali ini ataupun baru melihat channel ini, jadi channel ini ya fokus membahas berkaitan dengan soal-soal persiapan tes ataupun soal-soal matematika sekolah, yang mana di video kali ini kita fokus untuk membahas soal TIU CPNS materi baris dan deret gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar selalu update ya untuk soal-soal terbaru persiapan CPNS. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, jadi di soal pertama ini ya terdapat barisan yaitu 2, 6, 11, 17, 24, 32 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat secara seksama dari kiri ke kanan ya, nilainya itu dia semakin bertambah gitu ya, dan dia konstan penambahannya gitu ya. Nah, kemudian dia juga tidak ada yang naik ataupun naik, tidak ada naik turun, tidak ada pola seperti itu ya, kelihatan dari nilainya. Nah, kemudian kita bisa asumsikan bisa jadi ditambah, dikali ataupun dipangkatkan karena nilainya kan bertambah. Tapi kan tidak mungkin dipakat atau dikalikan. Kenapa? Karena 6 dikali berapa yang hasilnya 11 tidak ada gitu ya. Maka kemungkinan hanya ditambah. Jadi kita lihat 2 ya ditambah berapa supaya dapat 6, tentunya ditambah 4. 6 ditambah berapa supaya dapat 11, tambah 5. 11 ditambah 6 supaya dapat 17. 17 ditambah dengan 7 ya supaya dapat 24. 24 ditambah dengan 8 supaya dapat 32. Nah, dari sini sudah terlihat jelas polanya, dia ditambah 4, 5, 6, 7, 8. Artinya setelah ini dia ditambah dengan 9 gitu. Jadi 32 ditambah 9 hasilnya adalah 41. Habis ditambah 9 ditambah 10 ya. 41 ditambah 10 hasilnya adalah 50 berapa? 51. Jadi jawabannya adalah 41 dan 51 yang ada di opsi A. Nah, seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya ya, saya harapkan kepada teman-teman sekalian ya bisa menjadikan video ini sebagai fasilitas belajar. Jadi ya sambil menonton video bisa di-pause terlebih dahulu videonya ya, agar teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal yang ada di layar. Ketika sudah selesai soalnya bisa dibandingkan dengan penjelasan yang saya berikan. Karena kadangkala ya ketika kita hanya menonton maka kita belajarnya tidak terlalu efektif ya. Karena kadang seringkali cara yang kita gunakan itu berbeda dengan cara yang saya jelaskan atau orang lain jelaskan gitu. Nah, bisa jadi nanti teman-teman menemukan cara yang berbeda, hanya saja jawabannya sama gitu. Nah, jadi silakan dicoba terlebih dahulu, di pause videonya barulah nanti dilanjutkan lagi apabila sudah menemukan jawabannya. Oke, langsung ke soal nomor berikutnya. Nah, di soal berikutnya ya barisannya adalah 23, 26, 19, 22, 15, 18. Oke, nah di sini terlihat jelas ya bahwa dia itu dari nilainya 23 jadi 26, berarti naik ya. Kemudian turun menjadi 19, naik lagi jadi 22, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, dan perubahan naik turunnya pun tidak terlalu besar ya, maka kemungkinan dia dikurang. Jadi kalau nilainya itu berkurang ya atau dia nilainya naik, kita lihat ya perubahannya tuh sangat banyak atau tidak gitu. Kalau misalnya dia perubahannya tidak terlalu banyak, maka kemungkinan dikurang ataupun ditambah saja. Nah, kita coba dulu dari 23 ke 26, tentunya ini ditambah 3 gitu ya. Oke. Kemudian 26 ke 19 itu kan dikurang ya. Dikurang berapa? Kurang 7. 19 ke 22 itu ternyata ditambah 3 lagi. 22 ke 15 itu ternyata dikurang 7 lagi. Nah, 15 ke 18 ditambah 3. Nah, ini kelihatan polanya ya. Ditambah 3 dikurang 7, tambah 3 kurang 7, tambah 3, artinya habis ini dikurang dengan 7. 18 dikurang 7 hasilnya adalah 11. Nah, habis ini ditambah lagi dengan 3. 11 ditambah 3 hasilnya adalah 14. Jadi jawabannya adalah 11 dan 14, yaitu opsi yang E. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah barisannya 21, 21, 30, 24 ya, 40, 28 dan seterusnya. Nah, ini kita lihat ya bahwa dia polanya itu tidak beraturan. Dalam artian 21 ke 21 itu kan tetap ya, berarti tidak ditambah ataupun tidak dikurang gitu. Kemudian dia naik ya jadi 30, turun jadi 24, naik lagi ya, kemudian turun lagi dan seterusnya.
Nah, artinya di sini kita tidak bisa memastikan apakah dia selalu naik turun dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, maka kemungkinan ada angka yang dilewati atau diloncati. Ya. Misalnya teman-teman perhatikan terlebih dahulu untuk angka 21 ya. Nah, 21 misalnya nih kita loncati saja 21 yang di tengah, 21 ke 30. Itu bisa nggak ditambah? Bisa ditambah 9 ya. Berartinya 24 harus kita loncati, 30-nya langsung ke 40. 30 ke 40 tentunya dia ditambah dengan 10. Nah, kelihatan polanya. Ditambah 9 tambah 10, habis ini dia ditambah dengan 11 kan? Logikanya seperti itu. Jadi 40 ditambah 11 itu hasilnya berapa? Yaitu hasilnya adalah ya 51 gitu. Nah, 21 dan 24 tadi kan kita lewati. Kita lihat polanya. 21 ke 24 ditambah 3. 24 ke 28 yaitu ditambah dengan 4. Nah, dengan pola yang sama, habis tambah 3 tambah 4 berarti tambah 5 ya kan. 28 tambah 5 itu hasilnya adalah 33. Jadi jawabannya adalah 51 dan 33 yaitu yang C. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini lumayan menantang ya untuk soal ini. Jadi ada pecahannya di sini. Oke, kita tulis dulu. Jadi 11, 15, 13 1/4 ya. 13 3/4, 15 1/2, 12 1/2. Oke. Perhatikan baik-baik dari kiri ke kanan ya. Ini bentuknya adalah campuran ini ya. Gitu. Jadi kenapa campuran? Lihat, jadi 11 ke 15 dia naik, 15 ke 13 1/4 turun ya. Kemudian dia di sini apalagi nih? Ini turun lagi ya, turun lagi, kemudian naik lagi dan seterusnya. Nah, kalau melihat polanya ya tidak selalu naik turun ya, maka kita bisa lihat bahwa pasti ada yang diloncati angkanya atau dilewati angkanya ya. Kita coba dulu misalnya dari 11 ke 13 1/4 ya. Nah, ini kan nilainya dari 11 ke 13 1/4 kan dia tambah berapa? Nah, caranya lihat saja 11 tambah berapa supaya dapat 13, tambah 2 kan. 1/4-nya nggak ada dari 11. Jadi kita tulis 2 1/4 gitu. Nah, ingat satu angka dilewati, maka 13 1/4 langsung saja ke 15 1/2. Nah, 13 1/4 ditambah berapa supaya jadi 15 1/2? 13-nya tentu ditambah 2 ya, supaya jadi 15 tambah 2. 1/4 ditambah berapa supaya dapat 1/2? Tentunya ditambah 1/4. Nah, ini ya, ingat 1/4 tambah 1/4 itu kan artinya 2/4. 2/4 itu disederhanakan jadi 1/2, kan benar gitu. Oke, kita lanjut lagi. Berartinya habis ini ya. Nah, kita bisa menentukan pola berikutnya. Jadi dia ditambah 2 1/4 lagi kan gitu. Oke. Jadi 15 ya ditambah dengan 2 ya, berartinya 17. 1/2 ya ditambah dengan 1/4. Berapa? 1/2 ditambah 1/4 yaitu 3/4. Nah, jangan bingung teman-teman ya. Jadi 1/2 nih ditambah 1/4 gitu. Ini kan harus kita samakan penyebutnya. Berarti kan ini jadinya berapa? Nah, ini kita kalikan dengan 2. Jadi 2/4 dikali 2/2 maksudnya ya. Jadi 2/4 ditambah 1/4. Jadi kan hasilnya 3/4 gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang setelah itu angkanya berapa? Nah, tadi belum kita periksa 15-nya. Ya, 15 ke 13 3/4. Nah, itu ternyata apa? Dikurang ya. Dikurang dengan 1/4. Nah, gitu. Oke. Kalau bingung silakan teman-teman harus pahami terlebih dahulu materi pecahan ya. Nah, bagi yang masih bingung dengan materi pecahan silakan tulis saja di kolom komentar, nanti mungkin saya buat lagi video yang lain gitu. Nah, kemudian 13 3/4 ke mana? Ke 12 1/2 ya. Ternyata polanya sama, dikurang 1/4 gitu. Nah, artinya setelah ini ya dikurang lagi, dikurang dengan 1/4. 12 1/2 dikurang 1 dikurang 1/4 berapa hasilnya ya? Nah, hasilnya itu adalah 11 ya. 11 1/4. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah 17 3/4 dan 11 1/4 yang mana itu ada di opsi A. Nah, gitu. Oke. Lumayan menantang ya untuk soal ini ya, karena ada hitung-hitungan pecahannya gitu. Oke. Lanjut lagi ya ke soal berikutnya.
Nah, di sini ya juga sama menantang ya, karena ada desimal ya atau bilangan berkoma gitu. Jadi barisannya adalah 17, kemudian 7, kemudian 14,7. Oke, kita ganti ya tandanya seperti ini. 14,7. Kemudian selanjutnya itu adalah 10,2. Kemudian 12,4, kemudian 13,4 dan seterusnya. Oke, di sini dia nilainya turun, naik ya, turun, naik, naik. Nah, gitu. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini kan tidak naik turun, naik turun, naik turun dan seterusnya ya, berartinya pasti ada angka yang diloncati atau dilewati. Pasti seperti itu. Kecuali dia naik turun, naik turun, naik turun, maka kita bisa coba cek dari angka satu ke angka lainnya tanpa ada yang dilewati. Tapi kalau misalnya dia seperti ini, dia turun ya, kemudian dia naik, kemudian turun, naik, naik lagi, kan harusnya turun setelah itu kan. Nah, berarti pasti ada angka yang dilewati. Nah, kita coba cek misalnya dari 17 ke 14,7. Nah, itu dia dikurang kan ya, karena nilainya dari 17 ke 14,7 itu berkurang. Jadi dikurang berapa? Ya, dikurang 2,3 ya. Kalau misalnya teman-teman bingung, ya langsung aja dikurang. Ini saya sambil jelaskan sedikit ya. 17 dikurang 14,7, kan gini cara ngurangnya. Nah, gitu. Ini 0 ya. 10 dikurang 7, 3 ya. 7-nya minjam tadi kan, minjam 1 sisa 6. 6 dikurang 4 ya, hasilnya adalah 2. Nah, gitu. Makanya hasilnya dikurang atau negatif 2,3 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian berikutnya ya, 14-nya itu 14,7 ke 12,4. Ternyata sama, dikurang 2,3 gitu. Artinya setelah ini 12,4-nya juga dikurang 2,3. 12,4 dikurang 2,3 itu berapa hasilnya? Yaitu 10,1. Nah, gitu. Oke. Lanjut lagi, 7-nya kita hubungkan dengan 10,2 ya. Nah, ini nilainya bertambah ya, ditambah berapa? Ditambah 3,2. Nah, sama halnya dengan 10,2 ke 13,4 ternyata sama ya, ditambah 3,2. Nah, artinya setelah ini ya juga sama, ditambah 3,2 ya, gitu. 13,4 ditambah 3,2 hasilnya adalah 16,6. Jadi jawabannya adalah 10,1 dan 16,6. Yang mana itu ada di opsi yang C. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, saya harap teman-teman masih semangat untuk belajar ya, masih semangat di soal kesekian ini ya. Nah, ini kembali lagi ya, lebih mudah sepertinya ketimbang yang tadi. Kalau tadi kan pecahan ya, kemudian ada desimal. Nah, ini nggak ada pecahan atau desimal ya, jadi mungkin lebih mudah. Nah, kita coba ya, 40, 44, 55, 29, 70, 14. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, dia ini kan naik ya, dari 40 ke 44 naik, kemudian naik lagi, kemudian turun ya, kemudian naik, kemudian turun. Nah, ini ada yang dilewati atau diloncati pastinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, dia tidak naik turun enggak ya. Dia kayak gini langkahnya, polanya. 40 ke 44, dia naik lagi, dia turun, dia naik, dia turun. Nah, kan ada yang tidak konsisten kan, berarti ada yang dilewati. Nah, kita cek dulu misalnya 40 ke 55. Kita coba, nggak ada ya yang dikali ya, berartinya ditambah. Nah, 40 ditambah berapa supaya dapat 55? Berarti tambah 15 ya. 55 ke 70 kan. Nah, ternyata sama, ditambah dengan 15 juga. Artinya setelah ini 70-nya ditambah dengan 15. Hasilnya berapa? Yaitu 85 gitu. Nah, kita lanjutkan yang di bawah, 44 ke 29 ya. Berapa itu ya? Dikurang 15. 29 ke 14 itu ternyata sama, dikurang 15. Artinya 14 itu dikurang dengan 15. 14 dikurang 15 hasilnya adalah negatif 1 gitu. Jadi jawabannya adalah 85 dan negatif 1. Yang mana itu ada di opsi yang D. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nomor berikutnya ya, soal berikutnya 9.
25, 49, 81, 121, 169. Nah, bagi yang sudah sering latihan soal baris dan deret pasti langsung ketemu jawaban soal-soal seperti ini ya. Jadi ini adalah soal bilangan berpangkat kuadrat ya. Jadi pangkat 2 gitu. Nah, jadi syaratnya gimana supaya cepat tahu? Ya latihan soal ya. Kuncinya itu teman-teman, harus banyak latihan soal. Jadi langsung tahu pasti nanti kita. Ini kan 9 ya. 9 itu dapat dari pangkat apa? 3 pangkat 2 ya. 25 5 pangkat 2, 49 7 pangkat 2, 81 9 pangkat 2, 121 11 pangkat 2, 169 13 pangkat 2. Lihat, angka 3 5 7 9 11 13 ini adalah bilangan apa? Bilangan ganjil ya. Berarti habis ini kita cari aja 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 itu hasilnya adalah 225. Nah, kemudian bilangan ganjil setelah 15 itu adalah berapa? Ya, 17 ya. 17 pangkat 2 berapa? Yaitu 289. Jadi jawabannya adalah 225 dan 289 yang ada di opsi B. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini barisannya adalah kita tulis dulu 12, 19, 26, 17, 24, 31, 22. Lihat dari kiri ke kanan ya. Nah, di sini 12 ke 19 dia naik. Kemudian 19 ke 26 naik. Ya, jadi naik ya. Kemudian turun, naik. Nah, kalau polanya seperti itu ya, tidak beraturan naik turunnya, maka kemungkinan ada angka yang dilewati gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman pause dulu ya untuk soal ini ya. Ini cukup menantang juga. Nah, karena berkenaan saya sudah mencoba untuk menjawabnya ya, maka nanti bisa jadi ya cara yang saya gunakan berbeda dengan cara yang teman-teman sudah dapatkan gitu ya. Tapi pasti nanti jawabannya tetap sama gitu. Oke. Nah, coba lihat ya dari 12 ya, 12 ke 17. Oke. Ada dua angka yang dilewati, berarti 17 langsung ke 22. Nah, kita lihat apakah polanya sama. 12 ke 17 ya, itu ditambah dengan 5. 17 ke 22 itu juga sama ditambah dengan 5. Gitu. Hanya saja masalahnya kalau kita gunakan pola ini, maka kita tidak bisa menentukan angka setelah 22 kan gitu. Ya, pasti ada dua angka yang dilewati, kan gitu ya. Nah, sekarang coba lihat lagi angka 12 ke 19 ya, misalnya 12 ke 19 itu ditambah 7. 19 ke 26 sama ditambah 7. 26 ke 17, nah itu berkurang kan, kita lewati. 17 ke 24 ditambah 7. 24 ke 31 ditambah 7. Nah, ini kelihatan polanya. Artinya setelah ini 22-nya apa? Ditambah 7 ya kan? Jadinya 29. Habis tambah 7 ditambah 7 lagi. 29 tambah 7 hasilnya adalah 36. Jadi jawabannya adalah 29 dan 36 yang ada di opsi A. Nah, seperti itu. Jadi lumayan menantang untuk soal ini ya. Nah, silakan kalau teman-teman punya ini ya jawaban atau cara lain ya. Tapi pastikan jawabannya sama ya. Caranya beda tidak masalah asalkan jawabannya sama. Oke, lanjut. Nah, di soal berikutnya ya, ini barisannya adalah 12, 15, 12, 18, 12, 21, 12 dan seterusnya. Oke, perhatikan ya. Di sini angkanya dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oke. Kita bisa coba cek dulu ya, misalnya dari 12 ke 15. Tambah 3 kan ya. Nah, ini dikurang ya. Dikurang 3, ini ditambah 3, ini dikurang. Nah, bukan dikurang 3 ternyata ya. Dia di apa tuh? Dikurang 6 ya. Ini 12 ke 21 ditambah 6 juga tidak ya. Nah, di sini berarti ada yang diloncati angkanya. Jadi kita lewati dulu nih. Kita hapus cara ini ya. Oke, ini lumayan juga menantang juga ya soalnya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ternyata di sini ada angka yang sama ya. Dan dia tetap coba perhatikan baik-baik ya. 12 12 12 12. Ini ternyata dia tetap terus ya. Berselang dengan satu angka, pasti angka berikutnya adalah angka 12. Nah, artinya kita bisa lihat pola ya. Pola dari 15 ke 18 ditambah 3.
18 ke 21 ditambah 3. Nah, artinya setelah ini ya juga ditambah 3. 21 tambah 3 hasilnya adalah 24. Habis angka 24 pasti angka 12 lagi, kan gitu polanya. Jadi jawabannya adalah 24 dan 12. Dan mana itu ada di opsi E. Nah, seperti itu. Oke. Dan tak terasa ternyata sudah selesai ya. Sudah selesai soal-soal untuk baris dan deret ya, yang mana itu masuk ke dalam bagian TIU ya, soal TIU. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai akhir video ya, yang tetap semangat untuk belajar sampai akhir video, dan tentunya latihan terlebih dahulu sebelum menonton video ini ya, dan mencocokkan dengan apa yang saya jelaskan. Terima kasih banyak ya, tetap semangat ya. Ditunggu untuk video berikutnya, kita akan lanjut nanti untuk soal-soal yang lainnya. Dan tentu jangan lupa juga untuk terus latihan dan jangan lupa untuk berdoa. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.